Ya ada es, alhamdulillah sampai saat ini dan bisa berdiri, ada beberapa kendala, kondisi saya dengan berkarya selama di dalam dan ada kemajuannya potensi tingkatkan prestasi lahirkan pemimpin belajar Pancasila belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Mereka sadar bahwasannya memang pendidikan yang sekarang itu harus diubah karena zamannya berubah. Jadi saat ini mereka menyadari harus yang berubah dengan zaman sekarang. Jadi alhamdulillah mereka mau demi bakti pada ibu pertiwi. Ya. Oke, saya rasa untuk kita melihat kondisi lingkungan sekolah jadi bagi kali ini adalah pemerintah kita belum selesai belajar bulan Malam bahwasannya beliau itu adalah bapak pendidikan nasional yang berkenal dengan semboyan Ignatius Loyola Ignatius Pasar di Negara apabila kita berdebat menjadi pemenang kita membangun semangat dan ketika kita di belakang kita mendorong semangat. Jadi untuk filosofi belajar bulan Malam ini beliau mengatakan bahwasannya seorang pendidik itu diibaratkan sebagai seorang petani, di mana petani itu hanya bisa menumbuh kembangkan padi atau merawat padi dengan menyiram, memupuknya, dan juga membersihkan hama-hama. Petani itu tidak bisa merubah kodratnya padi menjadi jagung, tidak bisa. Dengan seperti itu, kita sebagai seorang pendidik kita hanya menumbuh kembangkan sikap-sikap yang positif kepada peserta kita. Kita tidak bisa merubah anak itu harus menjadi seperti apa, tidak bisa. Iya, dan bahwasannya menurut beliau Bapak Jalan pendidikan itu pendidikan yang utuh terdiri dari 3 panjang. Pertama, guru yang harus berkali-kali. Yang kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang kodrat alam itu
pembelajaran itu gurunya juga harus lebih diketahui belajar IT-nya atau digitalnya. Yang ketiga yaitu pembelajaran pendidikan di kita tahu ya Kak, zaman sekarang itu pemerintah kita, murid-murid kita, generasi muda kita, bukan satu harus bisa mendidik putra kita atau murid kita itu supaya menjadi generasi yang pandai, tetapi dia mempunyai selanjutnya kedua yaitu nilai dan penggerak. Nilai penggerak tersebut ada 5 Bapak, yaitu bergerak pada bumi, inovatif, kolaboratif, refleksif, dan peran penggerak itu sendiri adalah menjadi pembelajaran, mendorong kolaborasi, penggerak memecahkan visi, mewujudkan pemimpinan murid, dan yang terakhir yaitu menjadi konsentrasi. Saya Pak, dan pemahaman saya seperti itu. Terus yang ketiga Pak, ini tentang visi guru penggerak. Intinya visi itu apa sih harapan atau cita-cita si guru itu, apa sih untuk murid. Jadi kedepannya itu ingin apa? Kita kan kalau perjalanan ya Kak ya, perjalanan kita mau perjalanan kita itu ke pasar gitu ya. Berarti kita ada tujuan nih mau ke pasar. Istilahnya kita sebagai seorang pendidik, kita mau alihkan kemana nih anak kita, murid kita mau dialih kemana. Visi enggak yang saya pahami. Dalam menentukan dari pengalaman saya Pak, aksi nyata satu itu adalah pendidikan yang utuh, seperti halnya yang sudah saya jelaskan tadi, orang pendidik ibaratkan sebagai orang tani. Intinya untuk aksi nyata atau aksi Pak, jadi kita sebagai fasilitator, dan apa sih yang anak itu butuhkan, minat bakat anak itu apa, jadi kita hanya ngomong, among gitu Pak. Jadi seorang guru ini menuntut apa sih yang dibutuhkan anak, minat jadi apa, jadi kita hanya memfasilitasi atau mengarahkannya seperti itu Pak. dari program itu programnya rancang dan ada sesuatu yang ada Pak, terang sampaikan terutama dari diri saya Pak, harus belajar lagi untuk mendekati tentang diri saya dalam kelas 1 untuk pendampingan yang benar-benar Pak. Saya ingin tahu supaya saya tahu karena si A, si B, si C. Jadi kalau saya itu nggak tahu karakter saya juga nggak tahu keinginan dia itu Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak menggerak menghamba pada murid, belajar pembelajaran, potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi.
kan banyak yang guru senior, jadi untuk kita kurang. Jadi kegelisahan tersebut saya kumpulkan masalah si ibu ABC karena masalahnya satu itu kan. Jadi kita buat jadwal nih apa sih kegelisahan ibu, kita buat jadwal pertemuan untuk membahasnya. Dan setelah itu saya jadwalkan untuk membahas masalah ini. Dan setelah dijadwalkan, kemudian ada target Pak. Nah, setelah dijadwal ada target. Setelah ada target itu dievaluasi kembali, terus ditindaklanjuti. Ya Pak, benar sekali. Jadi hambatan saya Pak, ketika melakukan penjadwalan ataupun di programnya itu, jadi kan dari kegelisahan saya kumpulkan masalah yang paling dominan sekali yaitu tentang ini. Dan prakteknya Pak, setelah saya kumpulkan praktek seperti itu yang guru senior yang susah Pak, karena untuk mengoperasikan laptop sama sekali belum pernah. pendampingannya sangat ekstra, dan ketika kita memberikan materi itu sekarang diberikan bisa lupa, bahkan sudah dicatat pun dia masih lupa. Jadi perlu pendampingan. Ya, pendampingan itu. Ya, benar. Izin Bapak Kepala Sekolah Pak Supriyanto SPD dan guru penggerak Bu Yani Kurniati SPD untuk tingkatan dari guru SDG 1 Bukti Posisi. Apabila ada dua guru yang bersedia hadir, baik Bapak Kepala Sekolah dan TGP beserta rekan-rekan keluar guru, mohon izin waktunya sebentar bahwa dalam pendampingan individu yang kedua ini kita ini ada dua kali pendampingan, PI 1 dan PI 2, di mana di PI 2 ini kita mendampingi 21 dan proses 2 dan proses 3. Tadi setelah diskusi saya sudah berkata seperti ini, kalau bisa lebih panjang, di mana satu terkait dengan pemikiran KHD yang kemudian dikeluarkan dalam bentuk program Merdeka Belajar yang sekarang ini sebenarnya IKM implementasi kurikulum Merdeka, yang mana sekolah ini sudah masuk tingkatan yang kedua ya, kedua untuk sekolah kedua, dan ini sangat bagus. Antara satu malah pertama satu di 2 tahun 9. Makanya ini sangat sinkron, ada CPP, ada PSP, ada dan di 1.2 terkait dengan peran dan fungsi dari perusahaan. Di fungsinya perusahaan itu apa, secara teori tentu menjadi sudah jelas. Ini sedang masih aksi nyatanya seperti itu. Dan dari sini jadi dan nanti di pendampingan yang ketiga kita akan mengevaluasi bagaimana berdasarkan laporan dari laporan utamanya dari sekolah terkait dengan progres dari tersebut setelah mengikuti program ini untuk betul ada perubahan. Kalau tidak ada kita ada yang perbaiki, tapi itu tidak
itu jelas kita lihat progres. Itu jangan dikorbankan kalau kemudian di satu titik terkait dengan sisi sekolah di sini kita sampaikan dengan kondisi sisi sekolah yang di sini kita berdiskusi di mana peran saya PDP sebagai moderator yang mengambil diskusi langsung dari PDP, kemudian Pak Sekolah dan guru yang ini untuk melakukan bagaimana kondisi visi sekolah kita sudahkah sesuai dengan sudahkah dijalankan program yang memang atau nanti perlu direvisi duetnya sudah paskah dan program apa dan yang kedua kalau belum yang sesuai dengan itu Baik, terima kasih Pak Ali atas waktunya yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Ali Kurniawan, SHI MPD selaku pengajar praktik program guru penggerak angkatan 5 yang saya hormati, kepada Bapak Supriyanto selaku kepala sekolah SD 1 Ruti Basuki yang saya hormati, dan kepada rekan guru teman sejawat saya di SD 1 Ruti Basuki yang saya hormati. Baiklah Bapak Ibu, di sini saya akan memandu jalannya diskusi tentang visi sekolah di SD 1 Ruti Basuki. Sebelumnya, di sini ada pertanyaan pemantik, di antaranya yaitu apakah visi sekolah sudah berpihak kepada murid? Intinya visi sekolah kita ini apakah sudah berpihak kepada murid? Yang kedua yaitu jika sudah berpihak kepada murid, lakukan identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Apabila belum, maka ajak warga sekolah merumuskan visi yang berpihak kepada murid. Setelah visi dirumuskan, ajak warga sekolah melakukan identifikasi dan pengembangan program yang bisa dilakukan oleh warga sekolah. Jadi intinya kita disuruh buat, intinya kita nanti bareng-bareng buat visi sekolah kita. Dan visi sekolah itu sebelum kita buat, apa sih visi itu? Jadi visi merupakan suatu rangkaian kata-kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Visi merupakan tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga. Visi tersebut berisi pikiran-pikiran yang terdapat di dalam benak para pendiri. Visi terdiri dari kalimat atau pernyataan yang jelas, padat, dan mewakili segalanya. Intinya visi ini adalah suatu harapan kita, cita-cita di sekolah ini apa. Seperti itu Ibu.
Definisi misi. Apa sih misi itu? Misi merupakan langkah, bentuk, cara bagaimana untuk mewujudkannya. Intinya setelah kita mempunyai visi di sekolahan ini, untuk mencapainya, untuk mewujudkannya, kita dengan apa? Dengan program-program apa? Supaya visi sekolah kita bisa terwujud. Nah, ini adalah profil pelajar Pancasila. Ini adalah tujuan akhir kita untuk murid kita. Cita-cita kita tentang murid kita supaya mereka mempunyai sikap atau karakter profil pelajar Pancasila yang meliputi 6 elemen, diantaranya beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan juga mandiri. Jadi ini adalah sikap atau karakter yang akan kita tanamkan ke murid kita. Jadi kita ada harapannya apa, dan karakter ini kita sertakan. Ya, dan visi SD kita, SD 1 Ruti Basuki, yaitu terwujudnya generasi pelajar yang beriman, cerdas, inovatif, terampil, mandiri, berkarakter, dan berprestasi. Ini visi kita, ya Bapak Ibu. Kira-kira menurut pendapat Bapak Ibu, ini sudah berpihak terhadap murid atau belum? Apabila sudah, ayo kita membuat programnya seperti apa untuk mewujudkan visi tersebut. Dan apabila visi ini belum berpihak kepada murid, ayo bareng-bareng kita revisi kembali. Dan ini saya persilakan untuk Bapak Ibu bisa sharing, bisa mengusulkan seperti apa visinya, keinginan dari Bapak Ibu. Silakan. Dari Bapak Kepala Sekolah STEP, dari guru, silakan. Terima kasih kepada Ibu yang terhormat, kepada Ibu untuk membahas hal yang tepat, apa yang disampaikan di modul. Kalau menurut saya sebagai pelajar melibatkan beberapa aspek dalam sekolah, buat guru, orang edukasinya, komite, itu wakil dari wali murid, dan beberapa wakil peserta. Memang ini dirumuskan atau dibuat bahwasannya visi sekolah itu dibuat merujuk yang paling utama adalah ke peserta didik. Jadi kalau terwujudnya generasi pelajar pasti arahnya ke peserta didik. Kata itu merupakan kata-kata yang pas, dimana diimbangi dengan beriman, itu jelas sudah membawa ke karakter pelajar Pancasila, sudah masuk di dalamnya. Jadi kata-kata atau kalimat yang tertulis di sini itu adalah, kalau bisa disampaikan, merupakan inti atau kata kunci di mana penjagaannya sangat luas sekali. Baik itu kata beriman, cerdas, inovatif, yang saat ini abad 21 di inovatif itu masuk juga di pembelajaran IT, bahwa SD 1 itu berdasarkan visi sudah menggunakan IT di mana gurunya praktek. Laptop sudah 90% punya, yang belum punya kita talangi, kita fasilitasi dengan Chromebook dan laptop sekolah.
pelaksana yang sudah ada, yang sudah disiapkan sesuai dengan selama pelaksanaan, di mana manajemen Bangkok, di mana terampil mandiri juga dijalankan. Profil pelajar Pancasila termasuk berkarakter dan berprestasi, walaupun berprestasi di situ dipelajari Pancasila itu tidak apa itu katanya atau indikatornya kurang spesifik, tetapi itu sudah menyangkut keseluruhan. Jadi pada dasarnya intinya visi yang kita rumuskan bersama-sama ini sudah merujuk ke peserta didik. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah dan juga rekan guru yang telah memberikan masukannya atau pendapatnya bahwasanya visi sekolah di SD 1 Basuki sudah berpihak kepada murid. Dan untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama mewujudkan visi tersebut. Jadi kita akan melakukan sebuah misi, di mana misi itu adalah jalan kita untuk mewujudkan visi. Jadi program-program apa yang akan kita lakukan atau kita jalankan? Kira-kira seperti itu, Pak. Iya, misinya apa? Sekarang kita merumuskan misi untuk terwujudnya visi sekolah kita. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Baik, terima kasih. Kita telah selesai melakukan membuat sebuah misi yang akan mewujudkan visi sekolah kita. Jadi kepada Bapak Kepala Sekolah atau dari rekan guru, silakan untuk membacakan program-program apa sih untuk mewujudkan misi sekolah kita ini. Ya, terima kasih. Saya persilakan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini Terima kasih untuk Bu Yeni. Jadi misi sekolah SD Negeri 1 Basuki yaitu yang pertama menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengamalan agama. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan proses belajar dan bimbingan. Selanjutnya, mengembangkan bidang ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan minat dan bakat peserta didik. Kemudian, membina kemandirian peserta didik melalui kegiatan pembiasaan, kewirausahaan, dan pengembangan diri yang terencana dan berkesinambungan. Selanjutnya, menjalin kerjasama yang harmonis antar warga sekolah dan lembaga lain yang terkait. Dan yang terakhir, mengembangkan dan memfasilitasi peningkatan prestasi peserta didik sesuai minat dan bakatnya melalui proses pendampingan dan kerjasama dengan orang tua. Baik, itu saja Bu Yeni. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Duri yang telah menyampaikan beberapa misi atau program-program yang akan dilakukan atau mungkin sudah dilakukan di SD ini untuk mewujudkan visi sekolah di SD 1 Basuki. Jadi untuk hari ini kita selesai membuat visi, visinya ada, visinya sudah berpihak kepada murid, dan hari ini juga kita sudah membuat misi atau sesuatu langkah yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi tersebut.
Jadi hari ini sudah selesai, misinya ada, misinya ada, jadi sudah selesai. Bagaimana Pak Ali? Ya, terima kasih atas partisipasi dari rekan dan juga Bapak Kepala Sekolah. Dari saya, apabila dalam saya memandu diskusi ini terdapat kekurangan maupun kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak Ali. Baik, terima kasih Bu Yeni. Baik, terima kasih sekali lagi. Yang jelas tujuan memastikan bahwa sekolah ini sudah kemudian visi tersebut juga sesuai dengan guru mereka yang kerja sesuai dan sudah merujuk kepada yang ketiga adalah bagaimana format yang dibuat.